Deren ya, 1, 2, 3 pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian akan mempresentasikan mengenai konsep pemodelan sistem dan implementasi pemodelan sistem. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Satu, ada saya Denwal Yardianto dengan NIM 2205 1214085. Oke, selanjutnya ada saya Satria Imam Arifin Wahono dengan NIM 2205 1144181. Selanjutnya ada saya di Hidrologi Napapilaya dengan NIM 2205 1214084. Selanjutnya saya Sofil Fuadi dengan NIM 2205 1214102. Saya Sakandi Libanwati dengan NIM 22051214109. Yang pertama ada konsep pemodelan sistem. Pemodelan sistem yaitu proses membangun atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata ke dalam bahasa formal tertentu. Sedangkan sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pemodelan sistem adalah proses menggambarkan atau mengembangkan sistem dengan menggunakan alat, teknik, atau notasi tertentu yang biasanya selalu didasarkan pada notasi Unified Modeling Language atau UML. Tujuannya yang pertama ada pemahaman sistem, yang kedua analisis dan perancangan, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada komponen sistem. Yang pertama elemen. Elemen adalah sistem yang merujuk pada komponen atau bagian-bagian pembentuk sistem yang memiliki peran atau fungsi tertentu. Contohnya adalah dalam sistem manajemen perpustakaan. Elemen dapat mencangkup buku-buku sebagai input, lalu proses peminjaman, anggota perpustakaan, dan sistem komputer untuk melacak inventaris. Dalam elemen yang pertama ada input atau masukan, yaitu ada identifikasi input yang tujuannya adalah mengenali jenis dan sumber input yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya ada proses. Yang pertama ada perancangan proses. Di dalam perancangan proses terdapat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Yang kedua ada implementasi proses. Implementasi proses bisa melibatkan penggunaan perangkat lunak atau tindakan manusia, tergantung pada jenis sistemnya. Yang ketiga ada output. Definisi output itu untuk menentukan hasil yang diharapkan dari proses, yaitu bisa berupa produk ataupun layanan. Selanjutnya ada pemantauan output. Untuk pemantauan output itu harus mengawasi hasil untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar. Yang keempat ada feedback. Dalam feedback ada pengumpulan umpan balik, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja sistem dari outputnya. Selanjutnya ada analisis umpan balik yang mengevaluasi umpan balik. Apakah sistem mencapai tujuan yang ditentukan? Terakhir itu ada goals, perumusan tujuan, yaitu menentukan dengan jelas tujuan sistem dan pastikan tujuan itu realistis. Selanjutnya setelah elemen ada interaksi. Untuk interaksi ini merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara elemen-elemen dalam sistem. Ini mencakup cara di mana elemen saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Contohnya dalam sistem transportasi kota, interaksi antara elemen bisa melibatkan jadwal bis dengan pemberhentian bis, ketersediaan kendaraan, dan sistem pembayaran tiket. Semua elemen ini berinteraksi untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien. Untuk interaksi itu yang pertama ada feedback, yaitu implementasi perubahan. Jika diperlukan, lakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya ada monitoring hasil perubahan, yaitu memantau bagaimana perubahan mempengaruhi kinerja sistem. Yang kedua ada kontrol, yaitu identifikasi kontrol, yang menentukan metode atau mekanisme pengaturan yang diperlukan untuk menjaga kinerja sistem sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada implementasi pengaturan, yaitu menerapkan kontrol untuk mengelola variabilitas dan menjaga stabilitas sistem.
Ketiga ada interconnection, yaitu analisis keterkaitan yang meninjau hubungan antara elemen-elemen sistem. Harus memastikan bahwa aliran informasi dan sumber daya antar elemen berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada optimasi keterkaitan. Lakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan keterkaitan dan memastikan kelancaran operasi sistem. Selanjutnya ada sinkronisasi dalam jadwal sistem, koordinasikan waktu atau tindakan antara elemen-elemen sistem. Lalu selanjutnya ada level abstraksi. Level abstraksi merupakan cara untuk melihat dan memahami sistem dengan tingkat detail yang berbeda, di mana ini merupakan konsep penting untuk membantu dalam pemahaman dan pengembangan sistem yang kompleks. Dalam level abstraksi yang pertama ada level tinggi atau high level. Pada level ini pengembang melihat sistem secara menyeluruh, namun tidak terlalu memperhatikan detail teknis yang rumit. Tujuan utamanya adalah memahami apa yang akan sistem lakukan tanpa memikirkan bagaimana sistem melakukannya. Contohnya adalah dalam memahami sebuah aplikasi mobile bank, di mana transaksi keuangan pelanggan dikelola tanpa perlu mengetahui detail teknis bagaimana aplikasi tersebut dibuat. Yang kedua ada level rendah atau low level. Low level ini berfokus pada detail teknis secara spesifik dalam sistem. Pengembang atau developer berurusan dengan algoritma, kode pemrograman, struktur data, dan aspek teknis lainnya. Tujuan utama dari level ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem dapat melakukan sesuatu secara sangat mendalam. Selanjutnya ada narasi pemodelan. Yang pertama yaitu diagram alur data atau data flow diagram. DFD merupakan gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu yang berfokus pada asal dan tujuan data hingga data tersimpan yang lebih mendetail. Fungsi dari DFD yaitu menyampaikan rancangan sistem, menggunakan suatu sistem, dan perancangan sistem. DFD sendiri memiliki beberapa level, diantaranya yaitu DFD level 0, 1, 2, dan seterusnya. DFD level 0 dikenal sebagai diagram konteks, di mana merupakan gambaran dasar dari keseluruhan sistem atau proses yang dianalisis dan dimodelkan dan mempresentasikan seluruh sistem sebagai gelembung tunggal dengan data input dan output yang ditunjukkan oleh tanda panah masuk atau keluar. Diagram level 0 tidak menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi data terkait yang tersimpan pada data store. Yang kedua ada di FD level 1. Pada level 1 ini memberikan pemecahan yang lebih rinci dari diagram konteks sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Selanjutnya ada di FD level 2, menyajikan detail yang lebih spesifik dari level sebelumnya, di mana pada level ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Di FD level 3, 4, dan seterusnya, menurut Lucid Chart, di FD level 3, 4, dan seterusnya dimungkinkan, namun melebihi level 3 jarang terjadi dikarenakan semakin tinggi levelnya maka semakin tinggi tingkat kerumitan pembuatan model secara efektif. Berikut terdapat beberapa simbol dalam menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat. Yang pertama ada entitas eksternal berbentuk persegi. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Yang kedua ada proses berbentuk seperti pada tabel sebelah kiri ujung dan lingkaran, di mana itu merupakan simbol dari sebuah proses. Orang atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data komponen fisik tidak diidentifikasikan. Aliran data seperti tanda garis panah, aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Kemudian ada data store dengan dua garis secara lurus, penyimpanan data atau tempat data dilihat oleh proses. Kemudian ada selanjutnya notasi pemodelan diagram konteks. Diagram konteks merupakan jenis diagram dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan gambaran visual suatu sistem yang akan dikembangkan. Diagram konteks memberikan gambaran umum tentang interaksi antara sistem dan entitas eksternal dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Biasanya diagram konteks digunakan sebagai langkah awal dalam perancangan sistem sebelum mendetail ke diagram lainnya. Diagram konteks mempunyai peran penting dalam analisis dan perancangan sistem. Berikut peran utama diagram konteks. Yang pertama, mengidentifikasi entitas eksternal.
Diagram konteks membantu dalam mengidentifikasi entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Entitas eksternal tersebut dapat berupa pengguna, perangkat keras lunak, sistem lain maupun faktor lingkungan lainnya. Yang kedua, menggambarkan konteks sistem. Ini membantu dalam memahami sistem secara keseluruhan dan memberi gambaran tentang fungsionalitas dan lingkup sistem, di mana dapat terlihat gambaran konteks operasional sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Yang ketiga, ada memahami aliran data. Diagram konteks membantu memahami aliran data sistem dengan entitas eksternal. Ini mencakup identifikasi input, output, dan aliran data yang terkait dengan memahami aliran data ini. Kita dapat membantu dalam perancangan logika pemrosesan, identifikasi kebutuhan data, dan memahami dampak perubahan data sistem. Selanjutnya ada diagram Entity Relationship atau IR. Merupakan sebuah diagram penyusunan database untuk menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atributnya secara detail. Dengan IRD, sebuah sistem yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan rapi. Terdapat komponen umum dalam penyusunan IRD, yaitu yang pertama simbol kotak atau entity, selanjutnya ada object entity, lalu ada relationship, identifying relationship, atribut kunci, atribut. Jadi lalu selanjutnya ada atribut komposit, atribut derivatif, total partisipan, dan cardinality ratio. Siklus hidup sistem. Yang pertama ada pengembangan sistem atau biasa disebut system development. Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perlunya pengembangan sistem. Sebuah sistem perlu dikembangkan atau diperbaiki dan diganti karena beberapa hal. Yang pertama, terdapat permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan, menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berupa kecurangan-kecurangan yang disengaja, menyebabkan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Dan yang terakhir, tidak efisiennya operasi sistem. Lalu yang kedua, permasalahan yang terjadi karena pertumbuhan dan perubahan organisasi. Pertumbuhan dan perubahan organisasi adalah suatu proses membesar atau meluasnya sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan dan perubahan organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa perubahan kebijakan organisasi dan perubahan struktur organisasi. Faktor eksternal dapat berupa sumber daya alam, kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, dan perubahan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, untuk meraih kecepatan. Perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi komunikasi adalah contoh teknologi informasi yang telah berkembang dengan sangat cepat. Organisasi mulai menyadari bahwa mereka harus menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan penyediaan informasi agar manajemen dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Strategi yang dirancang untuk mendapatkan kecepatan dan keunggulan kompetitif berhasil sangat dipengaruhi oleh kecepatan informasi dan efisiensi waktu dalam pasar pesaing. Jika pesaing dapat memanfaatkan teknologi ini, mereka akan memiliki kesempatan. Peluang-peluang ini dapat berupa peningkatan layanan pelanggan, peluang pasar, dan lainnya. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih.